Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Kapolpos Karanganyung Ilir Bapak Kukuh Wirawan. Kemudian yang sama-sama saya hormati dan yang saya banggakan para staf pegawai Kecamatan Karanganyung Ilir. Di sini ada Kades yang hadir luar biasa ya, dari sumber rezeki. Pak aktif sekali ya. Jadi alhamdulillah selamat datang untuk Pak Kades dan ataupun yang mewakili yang berkesempatan hadir di sini dalam kegiatan sosialisasi teknis pemasangan set-top box. Juga yang saya hormati Babinsa dari beberapa desa yang berkesempatan hadir di sini. Tak lupa kepada Bapak Ibu semua ataupun perwakilan dari desa ataupun dari perwakilan penerima manfaat dari set-top box yang saya hormati dan yang saya banggakan. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang hari ini. Kita masih diberi kenikmatan kesehatan sehingga kita semua dapat bertemu muka dalam rangkaian kegiatan sosialisasi teknis pemasangan set-top box atau STB di wilayah Kecamatan Karanganyung Ilir. Salawat ring salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali marilah kita ucapkan sama-sama selamat datang kepada tim provider tim provider dari distributor set-top box yang merupakan mitra dari Kominfo Pusat. Dan juga mungkin tadi ada Mas Raffi ya kali ya, baru pertama kali naik speed ya yang tantangan. Jadi tadi sampai sini tak sampaikan nggak usah jadi tim teknis, jadi artis saja ya. Cocok nggak ya jadi artis? Untung di sini tidak ada gadis ya, kalau ada gadis nanti tidak bisa pulang nih. Oh iya, maaf sampai lupa. Ya, jadi itulah seperti itu kami organisasi kami. Makanya kalau nanti dari pemasangan ini mungkin ada sedikit dan banyak masalah, jangan harus sabar mendapatkan komunikasi ataupun konfirmasi ataupun komplain ya, kategorinya komplain dari kami ataupun dari tim teknis dari kami yang nantinya bakal kita ajari ataupun kita latih sama-sama. Sebenarnya tadi bahasanya fintech, cuman sama saja karena kita juga ini barang baru walaupun sudah sering diserukan atau digabungkan di TV, tapi secara nasional baru kita luncurkan dan itu tidak main-main ya. Tanggal 20 Maret kita betul-betul stop, nggak tahu nanti nonton TV-nya kemana karena saya juga tidak dapat jatah ya dari yang ini, tidak dapat. Coba cek ada enggak nama Suyun atau Siti Kamsiatun? Enggak ada Pak Tio ya, enggak ada. Nama anak Ada di toko, Bu. oh ada di toko. Nah itu jadi saya tidak dapat jatah ya. Baik, saya juga ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama wabil khusus pada Kades Sumber Rezeki ya yang sudah menyempatkan waktunya tuh hadir di sini bersama-sama kita semua, juga pada Pak Kapolpos yang selalu senang sekali itu di ini walaupun becek jalannya senang di sini tuh Pak Kapolpos ya, setia menemani kami. Juga Pak POPT, ada Pak POPT ikut hadir ya. Mudah-mudahan nanti setelah dijelaskan ya oleh pihak provider, tim teknis provider, kita bisa sama-sama paham karena saya sendiri juga tidak terlalu paham. Juga untuk Pak Babinsa ya, alhamdulillah ya. Sebetulnya kemarin itu saya nanya dengan Pak Riz ya, teman dari kedua tim ini, Pak boleh tidak kami manggil karena biasanya yang ada di tempat kami yang selalu gampang hadir Pak Polpos, Pak Babinsa, saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa Bu katanya. Nah untuk itu ya kemarin ada informasi dari teman-teman, boleh nggak yang ini ikut hadir? Ya sangat boleh ya. Jadi semakin banyak yang kita tahu, jadi kita misalkan satu miskomunikasi yang satu tidak. Mungkin itu ya, karena ini waktunya hari Jumat juga saya tidak perlu panjang lebar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di Kecamatan Karanganyung Ilir.
Kemudian kepada teman-teman yang hadir di sini juga saya ucapkan terima kasih khususnya pada staf kecamatan ya. Walaupun cuma beberapa gelintir, walaupun sampai detik ini belum ada yang bisa bawain tas saya seperti anjuran dari Pak Irian ya. Tapi saya tetap cukup bangga karena dengan yang cuman SDM-nya sedikit sekali kami itu ya. Tapi bisa menyelenggarakan ini, bahkan tadi kami dijemput luar biasa. Tadi bayangan saya ini bakal emosi nggak nyampe sana ya, jalan kaki dari depan, rupanya nggak serta itu di bawah pimpinan Pak Nuryadi, Pak Tio dan lain-lain ya. Terima kasih untuk kerjasama untuk staf kecamatan karena selama ini kantornya kecil Mas. Kalau kan sana kecil ya, jadi kalau ada tamu kadang diintip saja sudah kelihatan. Kalau sekarang nggak bisa karena jaraknya juga agak jauh, jadi mesti harus ada pelayanan khusus yang mesti dijalankan atau disuguhkan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bisa berbicara banyak. Untuk yang misalkan datanya termasuk seperti saya tidak masuk dalam daftar, nanti kita setelah dijelaskan oleh tim provider tim teknis dari tim provider ini, kita pahami sama-sama agar nanti jangan bilang wah nama saya tidak masuk ini saya minta sama Bu Camat tidak dikasih, bukan seperti itu, ada prosedurnya. Jadi ketika nanti misalkan sudah dijelaskan, kan itu dari data sekian kemarin sudah nyuplik ya Pak Kades ya, banyak nama yang sudah tidak bertempat tinggal di sini. Nah tentunya untuk mengalihkan itu tidak serta-merta, tidak langsung misalkan ini mumpung orangnya nggak ada langsung ini, nanti itu ada prosedur agar kita itu aman ya. Jadi nanti setelah kita mapping tempat, setelah kita kualifikasikan ya diklasifikasikan mana yang ada orangnya betul, mana yang sudah jadi roh ya, mana yang siluman ya, nanti kita klasifikasikan. Nah nanti ada berapa yang siluman, ada berapa yang sudah jadi roh ya. Nah itu kita buatkan berita acara, jalan keluarnya, baru kita usulkan lagi bagi mereka atau kita yang belum dapat. Ya tentunya kita juga adalah skala ya prioritas. Mungkin seperti misalkan kayak saya kan masuk daftar kan, mungkin kalau langsung minta tidak boleh. Nah siapa tahu nanti pinjam namanya Pak Kades ya, boleh ya. Itu contoh. Cuma nanti itu setelah yang wajib hukumnya terrealisasikan atau terpasang dengan baik. Ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi untuk mas-masnya, Mas Yudi, Mas Rafli sudah hadir di sini bersama-sama kita. Walaupun tadi cukup repot ya ngasih tahu karena saya pakai bahasa simpang, dia nggak ngerti orang Jakarta. Jadi taunya lampu merah ya, perempatan jalan. Nah jadi bahasa yang biar familiar tadi itu ya. Makanya agak kesiangan sedikit. Nah untuk Babinsa nanti mohon maaf kalau ngomong nebeng saru ya. Kalau mau ikut ya, kalau mau ikut sepit nanti cukup kok sepitnya itu. Nah, untuk temen ini jadi nanti dikawal ya, karena nanti ininya mobilnya di PU. Nah jadi kalau yang mau bawa motor mau ikut sampai Palembang sekalian jadi guide-nya, karena beliau ini masih ini ya menggunakan web ya. Jadi ini. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya sampaikan dan saya mohon maaf. Sebetulnya saya berusaha tadi 9:30 sampai sini, tapi karena sesuatu dan lain hal kebetulan di jalan juga sampahnya luar biasa jadi tidak bisa cepat. Nah, mudah-mudahan dengan waktu yang sesingkat ini bisa bermanfaat dan barokah. Dan saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Camat Karangagung Ilir atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sosialisasi dari vendor distribusi Kominfo. Kepada Bapak Yudi Prasetyawan kami persilakan. Atas fasilitasnya yang luar biasa lah, kita disambut seperti ini Bu, terima kasih. Jadi kita mempersingkat waktu aja Bapak, karena memang waktunya ini cukup mepet ya di hari Jumat. Jadi kami sampaikan, kami ini
dari tim distribusi Kominfo. Jadi kami hanya mendistribusikan set-top box yang sudah disediakan oleh Kominfo. Jadi semua data itu timbul dari pusat. Jadi memang ada beberapa data yang nggak sesuai dari yang sebelumnya. Mungkin lebih banyak, tetapi yang dirilis hanya sebagian besar gitu. Tapi memang semuanya itu belum full 100%. Gitu. Masih ada data cadangan yaitu 10%-nya. Nah, kenapa dibuat data cadangan? Karena ya contoh yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada warga yang sudah pindah atau ada warga yang sudah mohon maaf almarhum dan tidak ada ahli warisnya. Nah, itu nanti set-top box yang ada dialihkan ke data cadangan itu yang 10% itu. Nah, tapi tetap ada prosedurnya. Jadi set-top box itu dikembalikan dulu. Kemungkinan karena jarak kecamatan sama posko ini terlalu jauh, kemungkinan kita posko barang ini kita buat posko di kecamatan ini. Hanya datanya aja yang diserahkan ke pusat seperti itu. Nanti bisa kita langsung info ke pusat. Nah, untuk cara pemasangannya seperti apa nanti kita jelaskan masalah instalasi. Kenapa kita kumpulkan ke sini? Karena untuk distribusi ini bukan hanya sekedar distribusi, tapi ada proses validasi dan instalasi. Gitu. Jadi memang semua data itu kita perlukan. Jadi kemungkinan sebelum distribusi, tolong diinfokan kepada pihak penerima, tolong disiapkan fotokopi KTP dan fotokopi KK. Itu untuk lampiran kami yang disertakan di berita acara. Seperti itu. Mungkin jadi untuk jenis set-top box-nya seperti ini, mereknya Evercost. Nah, kemungkinan sebelumnya kan antena, televisi di bapak atau ibu itu hanya pakai antena dan ada juga tambahan booster untuk memperkuat sinyal. Nah, nanti setelah dipasang ini itu sudah tidak perlu diperlukan lagi booster karena set-top box ini fungsinya sebagai booster dan penjernih siaran. Dan nanti dalam proses pemasangan nanti terkendala siaran belum dapat, itu memang ada waktu jedanya, yaitu yang tadi disebutkan sama Ibu di tanggal 20 Maret itu sudah proses ASOP, analog switch off. Jadi sekarang ini masih tampil siaran analog, tapi nanti setelah tanggal 20 siaran analog itu sudah hilang dan beralih ke digital. Jadi untuk kualitas yang lebih bagus, kami sarankan antenanya itu pakai antena biasa aja, nggak usah antena-antena yang digital, karena ini sudah digital ya, jadi hanya cukup antena biasa, antenanya disambungkan ke mesin STB ini, langsung sudah tampil siaran seperti itu. Mungkin bisa lebih jelasnya kita langsung praktekkan. Ada contoh TV? Ini ada. Nggak apa-apa, nggak usah pakai antena. Tapi kalau Deju? Nggak apa-apa Ibu, kita hanya tampilkan karena ada proses yang perlu kita sampaikan. Kebetulan kan ada tim teknisi juga. Iya. Gitu ya Bu. Iya. Lupa tadi. Iya. Tapi saya ingat karena ada TV itu kepikir tadi sudah. Iya. Jadi, mohon maaf. Komponen di set-top box ini ada remote-nya. Lalu kabel RCA. Dan mesin set-top box-nya. Mesin set-top box-nya seperti ini kurang lebihnya. Ini lumayan lah kalau saya bilang, lumayan bagus. Karena yang lain untuk wilayah lain ini bodinya plastik, tapi ini khusus untuk di kecamatan ini dapatnya yang besi. Alhamdulillah. Semoga berfungsi dengan baik. Yang lain akum ya, plastik ya. Yang lain plastik. Sesuai ini amal dan perbuatan. Dengan pengorbanan. Jadi untuk di kecamatan Karangilir ya Bu ya? Karangagung Ilir itu datanya ada 442. Ya benar Mas Rafli ya? Mas Rafli? Mas 442 ya? Iya. Jadi data KPM-nya itu ada 442.
Dari berapa kecamatan kabupaten? Dari 7 kabupaten atau 7 desa. Mohon maaf, 7 desa kabupaten. Terlalu luas ke 7 kabupaten. Di sini aja nggak apa-apa. di atas itu aja Mas, biar agak tinggi tingginya. Ya di sini nggak apa-apa. Situ nak agak tinggi. Nah, situ. Pegangin apa? Bisa deh, nah kalau di sini nggak kelihatan di sini. Remote ini nggak Mas? Remote TV. Loriati, no? Remote TV. Senengannya kok. Bagian dari yang nama kita. Sudah ya Pak. Penjak belakang dulu itu. Tadi kan belum min. Di sender itu Kalau dibalikan. sementara, Pak. Kalau di belakang aja depan. Itu ada kopi, anu, Nek. Sambil lihat boleh minum kopi. Udah pernah ya? Oh, hidup. Nanti hamparan Malah kayak hujan deras. Ya, mohon perhatiannya sebentar Bapak Ibu. Jadi sebelum proses instalasi, tim teknisi nanti wajib memvalidasi datanya dulu. Yaitu nanti tim teknisi kita bekali yaitu BNBA. BNBA itu by name by address yang kita sudah rangkum menjadi handbook. Nah, di situ ada datanya berupa NIK sama nama jelas dan alamat. Jadi Bapak harus sesuaikan. Nanti teknisi sesuaikan dulu. Dari BNBA ini sesuai enggak sama alamatnya dan KTP dan kakaknya. Jadi harus sesuai antara NIK KTP dan NIK kakaknya. Jika sudah sesuai, nah di sini ada namanya BAST, berita acara serah terima. Di sini ada hari, tanggal dan bulan. Ini harus diisi nanti oleh teknisi. Lalu nama petugas ini teknisinya, diisi nama teknisinya, jabatannya sebagai apa, teknisi, sama nomor telepon. Nah, kolom yang atas ini diisi oleh teknisi. Nah, kolom yang bawah di sini nama penerima. Nama penerima itu ada di mana? Ada di handbook yang tadi. Jadi sesuai dengan nama yang di handbook yang diisi di sini, atau nama yang di sini aja. Enggak. Mudah-mudahan enggak. Oke, saya lanjut ya Bapak. Nah, jadi di kolom kedua ini yang diisi nama penerima. Nama penerima yaitu yang ada di handbook, nama dan alamat. Jadi nggak boleh diisi sama nama orang lain atau nama istri atau anak. Harus nama yang ada di handbook. Jadi penerima itu kan kita sesuaikan dengan kartu kakak. Di kartu kakak itu ada nama ayah, nama ibu, sama nama anak. Selagi di dalam satu kakak itu, jadi selagi masih ada di dalam satu kakak tidak masalah. Kecuali yang menerima ini di luar kartu kakak itu nggak boleh. Jadi harus tepat sasaran sesuai dengan yang ada di kakak. Nah, lalu di bawahnya di sini ada keterangan hasil verifikasi validasi lapangan terhadap NIK BNBA. Nah, di sini ditulis nomor NIK-nya. Nomor NIK yang ada di handbook tadi atau yang di BNBA tadi. Nomor NIK jelas ditulis di sini. Lalu di bawahnya nomor serial number STB. Nomor serial number STB itu adanya di mesinnya. Ya, bisa dilihat ya. Ada kecil memang, tapi di sini ada tulisan SN-nya. Ya, pas di bawah barcode. Pokoknya pas di bawah barcode ini ada serial numbernya. Nah, nomor serial number ini yang diisi juga di kolom yang paling bawah di sini nanti. Ini harus diisi nomor serial numbernya karena untuk menentukan nomor seri ini masuknya ke KPM yang mana, gitu. Karena untuk verifikasi data Kominfo pusat. Seperti itu.
Lalu setelah pengisian serial number, di sini ada kolom, Bapak. Ada kolom lagi untuk data checklist. Di sini keterangannya sesuai dengan dokumen KTP dan KK. Jika sudah sesuai, di checklist sesuai. Poin kedua, sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Karena ini kondisinya, mohon maaf ya, bantuan ini kan berbasis kan miskin. Nah, kita sesuaikan, gitu. Sesuai nggak dengan yang dimaksud, gitu. Kalau sudah sesuai ya sesuai. Poin ketiga, memiliki pesawat televisi analog. Nah, ini sadisnya kalau menurut saya. Ya, betul. Tapi kan kembali lagi Bapak, kita di lapangan dan kita warga gitu ya, yang kita kenal, kita sudah datang ke sumbangan, kita mau ngasih sumbangan, tiba-tiba mereka tidak punya TV, masa kita mau kembali ke TV? Jadi bisa dipinjamkan TV tetangga. Jadi pinjam TV tetangga aja. Ambil dokumen. Ya, untuk ambil dokumen instalasi, setelah itu kita serahkan. Nanti masalah set-top box yang mau dipakai atau mau dijual lagi hak yang sudah menerima. Seperti itu. Nah, lalu di bawah sini ada nama penerima bantuan yang harus tanda tangan. Nah, di sini yang sering rancu itu, mohon maaf, Bapak. Kenapa saya bilang sering rancu? Di sini kan harus nama yang ada di BNPA, Ya. nama ayah. Nah, tetapi di sini kan yang terima siapa? Gitu. Jadi walaupun di sini nama ayah, yang terima di sini istri, tanda tangan istrinya aja. Yang foto ya istrinya aja. Betul. Jadi di sini contoh kasus karena di sini ditujukan untuk ayahnya, nama ayahnya, yang tanda tangan di sini nama ayahnya, tetapi yang foto istrinya. Nah, namanya laki-laki, tapi yang foto perempuan. Nah, itu yang bikin nanti data tidak valid. Jadi ya mohon, ada sih nanti tim kita juga admin, tim teknis itu kalau memang ada kesulitan bisa ditanyakan ke tim admin kita. Jadi nanti tim admin kita bikin grup semua teknisi, bahkan ada pihak perangkat desa juga lah mungkin di dalamnya untuk sama-sama saling monitor gitu. Nah, setelah BNPA ini selesai validasi, baru kita proses instalasi. Ini nyala, jajal dulu itu. Nggak apa-apa, nyala nggak? Itu cuma bergaris. Dibuat ini aja sama tutorial aja. Jadi mungkin saya jelaskan aja ya, karena ini TV-nya nggak nyala. Saya jelaskan proses pemasangannya. Jadi untuk pemasangan ini, untuk pemasangan instalasi STB ini nggak beda jauh sama kita nonton DVD atau VCD. Sama aja nggak beda jauhnya. Di sini mereka STB ini memakai kabel RCA 3 warna. Nah, fungsi kabel RCA ini biasanya untuk kuning ini untuk video, yang merah dan putih ini audio. Jadi jangan salah, masukin nanti ke TV-nya juga. Di TV itu biasanya ada keterangan video. Nah, berarti yang kuning. Di STB-nya juga kuning. Nah, di sini juga ada warnanya, jadi jelas ya, Bapak ya. Kuning di kuning, merah di merah, putih di putih. Nah, lalu colokan ini dimasukkan ke TV. Nah, TV itu ada beberapa jenis yang tabung sama yang LCD. Biasanya kalau yang tabung itu ada di depan, di samping atau di belakang. Kalau memang di depan tidak bisa, pindahkan ke belakang atau di samping. Karena mereka ada konektornya itu ada di depan atau belakang atau samping. Dijajal aja semuanya. Takutnya kan model TV lama, udah lama nggak nonton video gitu kan, jadi agak tertutup lah gitu. Setelah ini dicolokan, antena yang biasanya langsung ke TV itu dimasukin ke STB.
Jadi sambungnya ke STB, bukan ke TV lagi kabel antenanya. Setelah dicolokkan, dinyalakan STB-nya, nanti di TV itu langsung tampil barcode. Tapi pengaturan TV-nya dikembalikan dulu ke pengaturan AV1, AV2 atau video. Gitu. Sampai nanti tampil barcode atau merah. Nah, itu baru sudah nyala. Mungkin ada contoh yang sudah. Karena TV-nya nggak nyala, Untuk prakteknya itu mah susah. contoh yang Evercost yang udah ada. Sudah kalau nggak bisa disuruh apa ya gitu. Kan TV-nya nggak bisa itu ya Mas ya. Bawa sana jasa. Foto-foto yang Oh, foto dulu ya. enggak, ini aja koknya. Oh, ada. Mohon maaf Bapak, contohnya seperti ini. Nanti dia ada barcode dari Kominfo-nya. Jadi nanti setelah tampil barcode, pihak si penerima itu foto di samping TV-nya yang sudah tampil barcode dan memegang di set-top box-nya. Setelah tampil barcode langsung difoto. Nah, barcode ini tampil di TV hanya 10-15 detik. Kalau barcode-nya tidak ada, kabel power STB-nya dicabut dulu, dicolokin lagi. Nanti dia akan tampil lagi. Jadi fotonya itu sampai tampil barcode dari Kominfo. Nanti tim teknisi atau di grup nanti kami kirimkan lah contoh ininya seperti ini teknisnya. Nah, untuk pencariannya seperti apa siarannya? Setelah tampil ini nanti akan tampil menu pengaturan. Kalau barcode ini udah hilang, nanti ada menu pengaturan. Nah, di situ ada keterangan nama kode pos. Nah, diisi kode pos wilayah kecamatan sini. Setelah diisi baru dilanjutkan ke pencarian. Nanti dia akan otomatis pencarian sinyal sendiri. Jadi mungkin yang ditakutkan dapat nggak siarannya. Gitu. Kalau memang sekarang ini di sini sudah dapat siaran TV, pasti di digital lebih dapat lagi, lebih banyak lagi. Dan tampilannya tuh lebih jernih lah, lebih jelas. Kalau memang nanti terkendala, kemungkinan antenanya yang bermasalah. Jadi nggak usah pakai antena yang booster lagi, cukup pakai antena biasa. Karena STB ini sudah booster. Sampai sini ada yang mau ditanya? Terutama untuk teknisi yang mana? Sebentar, Mas. Ini untuk tim teknisi kan kayaknya yang sudah kita kita gadang-gadang ya. Kayaknya nggak datang. Nah, jadi ini yang hadir ini khususnya yang masih perwakilan dari desa itu bisa saja ikut menjadi tim teknisi. Nah, kalau nggak salah dibikin dulu aja itu ada insentifnya atau bisa disebut. Dia nggak jadi ya. Cuman dapatnya insentif kalau sudah selesai masang. Jadi mohon maaf bagi yang ini jangan cuma sekedar data ya masyarakat ya. Kalau memang itu mau jadi tim teknisi, perhatikan betul. Nanti ya siapa tahu tiap desa bisa kita pasang dari yang data ini. Tambahan penghasilan kalau dari kecamatan semua. Saya dari kecamatan ya. Dari sini aku siap. Nah, jadi kalau untuk air sumber sini situ Mas, kalau bisa ya. Nah, jadi ikuti. Jadi mohon maaf ya, yang ada di sini tidak yang penting datang mendengarkan itu enggak. Jadi kalau memang mau ya masuk tim teknisi ya Mas ya. Dengan sebanyak-banyaknya kita cepat selesai, kita cepat yang enggak ada orangnya cepat kita selesaikan juga gitu. Karena ada target. Betul. Kita itu setelah ini datang bukan kok mau dileha-lehakan, enggak, mau secepatnya kita distribusikan, makanya langsung kita mapping gitu. Mohon maaf ya sambil ini ya, sambil ini karena khawatirnya agak budaya itu kalau datang tidak penting datang dengarkan melunturkan kewajiban bukan ya. Ini di sini yang muda-muda, kalau Pak POPT kan sudah ini ya sudah nggak enak sendiri sudah ada apa. Nanti ada wakilnya
mati lampu ya? Kalau Pak Binsa sama polisi ikut dari teknisi boleh. Boleh. Kenapa tidak? Iya, saya tahu. Ya, nggak apa-apa lah. Ya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, jadi kita tuh ada target yang sudah diberikan oleh Kominfo. Gitu. Setelah barang ini sampai di kecamatan, kita itu dikasih target distribusi selama 10-12 hari. Barang ini sudah harus terdistribusi karena terbentur dengan ASO yang tadi saya bilang, analog switch off. Tanggal 20 itu siaran sudah hilang. Jadi Kominfo itu berharap jangan sampai ada masalah di warga setelah dari pusat itu siaran analog dihilangkan, dihapus, warga belum bisa menikmati siaran digital. Gitu. Jadi kita dikasih target 10-12 hari dari terhitung barang ini sudah ada di kecamatan. Jadi mohon dengan sangat kami bantuannya, tim di desa dari perangkat-perangkat lain gitu mungkin bisa support untuk mendistribusikan sektor oksigen. Mungkin cukup Ibu dari saya. Jika ada pertanyaan boleh Pak. Ya. Jadi kan bingung sekarang seperti yang Bapak tadi sampaikan, misalkan KTP Tadi yang saya sampaikan Bapak, mohon maaf. Jadi karena data di BNBA ini nama anaknya ini ada di dalam kartu kakak yang mana? Tidak harus pakai KTP. Karena namanya ini kan anak ini belum punya KTP. Kartu kakaknya aja yang difotokan, yang disertakan. Nah, terus fotokopi KTP orang tuanya yang dilampirkan. Gitu. Jadi yang penting dalam satu kartu kakak. Yang almarhum sama yang pindah. Nah, untuk khusus yang almarhum, jadi jika KPM-nya ini sudah almarhum, sudah meninggal dan sudah tidak ada di tempat, ini kita bicara yang ada di tempat dulu. Oh ya. Misalkan kita bicara yang ada di tempat. Si nama yang ada di BNBA ini sudah meninggal, tetapi ada ahli waris, anak atau istrinya, itu boleh. Masih bisa kita serahkan bantuan ini, STB ini. Yang penting si ahli waris ini ada di dalam satu kakak. Nah, kasus yang lain ada yang sudah meninggal tetapi ahli waris sudah tidak di tempat. Berarti kan sudah nggak ada tinggal di situ. Nah, itu masuk ke gagal serah. Begitupun warga yang sudah pindah desa, itu masuknya nanti ke gagal serah. Ya Pak, silakan. Saya kami dari Siagung. Itu kan merek dagangnya Evercross. Ya. Nah, sistem teknik pemasangannya ini terlalu singkat Pak. Pertanyaan saya, itu ada nggak di YouTube cara pemasangan instalasi ketika konekkan ke TV analog? Nanti kami siapkan tutorialnya Pak. Nah, Tutorial pemasangan. seperti itu. Tapi kemungkinan, mohon maaf sekali lagi Pak, mungkin mereknya berbeda, tetapi cara instalasinya sama. Mereknya saja berbeda. Kita sudah siapkan tutorialnya. Kalau masuk tim teknis ya. Ya. Nah, apa namanya? Itu kan kami tanya, seandainya ntar tim teknisnya Pak Munaim ataupun kawannya, kami bisa share link-linknya, terus saya terus itu kira-kira setopok tersebut ketika apa namanya dapatkan sinyal sinyal digital itu pakai pulsa nggak seterusnya ataupun cukup pakai setopok tersebut? Terima kasih Pak. Itu pun banyak pertanyaan seperti itu di wilayah lain. Mungkin awalnya ini gratis, ya Pak ya. Nanti selanjutnya ada iuran bulanan. Ada pertanyaan seperti itu. Iya. Ini nggak ada Pak. Gratis, seumur hidup sampai rusak Pak. Sampai mati ya. Sampai rusak Pak. Jadi ini nggak beda jauh seperti yang sekarang Bapak pakai Pak. Antena biasa. Ini hanya penguat aja. Dan siaran itu berpindah menjadi digital. Jadi nggak ada iuran sama sekali. Bahkan, mohon maaf kalau yang di rumahnya ada wifi, nah ini bisa langsung dikonekkan.
bisa langsung ke YouTube. Dia sudah support ke WiFi, ke internet, tanpa harus bisa dipasangkan pakai kabelan atau pakai WiFi. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin Bapak yang lain Belakang. yang mungkin belum jelas dari proses instalasi? Ya. Mau bertanya, tempo hari kan pas saya sudah dilakukan pemasangan, Ya. secara mandiri. Ya. Ternyata kemampuan jaringannya belum memadai di sini. Wilayah mana Bapak? Jatisari, Pak. Jatisari. Ya, di sini. Jadi gini Pak. Apakah apakah dari Kominfo itu menggunakan tower untuk penguat jaringan atau bukan? Kalau memang mau dimatikan tanggal 20 Maret harusnya sudah kuat jaringan. Ya, betul. Padahal antena saya itu sudah tinggi. Ya. Kurang tinggi. Kemudian sudah dibantu oleh booster. Ya. Jadi gini Pak, saya jelaskan. Kalau untuk STB ini nggak perlu pakai booster lagi Pak, karena ini sudah termasuk booster. Untuk masalah siaran, kenapa jaringannya hanya yang dapat itu sedikit? Jadi yang saya jelaskan, karena masih proses untuk ASO di tanggal 20. Nanti kalau sudah dimatikan berarti kuat jaringan. Yang mandiri tahun 2025. Sudah yang sudah saya pasang itu kalau cuaca habis hujan itu baru terang semua dapat semua. Ya. Tinggalnya 2025 ya. Kemungkinan sinyal di wilayah khusus di kecamatan ini belum diperkuat, itu bisa jadi Pak. Kalau sudah dimatikan diperkuat ya. Otomatis diperkuat. Mudah-mudahan ya Mas ya. Soalnya kami kayaknya sih. Kita berharap begitu, apalagi tanggal 20 itu sudah masuk bulan puasa Ibu. Iya, nanti kalau udah ini gimana mau menikmati bulan Iya. suci Ramadan udah ada ini. Negara diem. Itu udah punya sekarang. Ada yang lain? Bapak, silakan. Yang mana Pak? Silakan. Selain kabel ini, Nyambung. bisa nggak kabel yang USB masuk ke sana? Yang pertama. Oke. Yang kedua itu bisa nggak ditambah nanti fitur lain yang bisa dikonekkan YouTube? Ini kan. Siap. Saya jawab satu-satu Pak ya. Untuk kabelnya, dia bukan kabel USB Pak. Pengganti kabel RCA ini adalah kabel HDMI yang tipis. Ya. Itu bahkan bisa lebih jernih Pak dibanding kabel RCA dan lebih kuat. Nah, untuk kabel untuk WiFi yang saya bilang ini sudah bisa connect ke WiFi ke YouTube tanpa kabel lagi. Ya. Jadi kan bisa jadi smart TV ya Pak? Iya betul, jadi smart TV. Siap tadi. Nyambung. Iya, nyambung dikit. Untuk mulai berfungsinya kan tanggal 20 Maret Ya. 2023. Kalau takut saya kan, seperti sampaikan tadi, masalah jaringan tadi kurang kuat. Nanti tim teknisi melakukan pemasangan nanti tidak keluar barcode, terus tidak bisa. Kira-kira apakah jaringan yang tidak kuat tadi bisa keluar barcode atau tidak? Oke, Permasalahan seperti itu. Ini cukup. jadi begini, saya jelaskan untuk pemasangan instalasi di lapangan tim teknisi itu kan kita sudah memberikan syarat harus tampil barcode. Nah, barcode ini nggak perlu sinyal Pak, langsung otomatis tampil. Jadi kalau misalnya ini sudah masuk semua sudah benar, langsung dinyalakan powernya itu langsung tampil barcode. Tapi kalau tidak ada gambarnya, tidak ada tayangan situ, tidak muncul tayangan. Kalau tayangan itu kan setelah barcode ini timbul Pak. Iya. Kita hanya sampai barcode aja tim teknisi itu, nggak perlu sampai keluar gambar. Ya harapannya masyarakat itu kan setelah kita lakukan pemasangan, kita bisa menikmati hasil dari pemasangan tadi itu kan. Oh, gambarnya bisa jadi bening gitu kan, tadinya bulas, tadinya ada banyak semut, sekarang tidak kan, Ya. seperti itu kan. Tapi kalau tidak tampil gambar tuh kan, otomatis kan ada komplain dari penerima manfaat. Betul Pak. Iya. Nah jadi untuk masalah itu tergantung lokasi ya Pak ya. Iya. Tergantung lokasinya nih, kembali lagi di lokasinya. Kalau memang yang saat ini antena biasa aja sudah tampil siaran yang banyak, otomatis dia bakalan tampil seperti siaran yang sebelumnya. Dan hasilnya bisa dicoba langsung di lapangan. Makanya saya seperti ini sudah beli juga, sudah beli sudah mencoba, tetapi alhamdulillah belum dapat siaran Belum gitu dapat. kan.
berarti lokasi bapak yang memang belum mungkin ini sih saya pengen coba langsung Untuk pemasangan antena itu apa harus ada titik koordinat, Pak? Tidak. Maksudnya harus madep apa bebas terserah gitu, madep mana gitu. untuk sebelumnya sudah madep ke misalkan ke utara ya sudah di utara aja Pak. Nggak harus nyari titik kayak Nggak harus. kita masang TV antena digital Iya, tidak Pak, sudah seperti biasanya aja ya. Kalau itu udah dipasang tapi belum diaktifkan, itu tadi katanya sebagai pengganti booster. Ya. Artinya dipasang masih seperti biasa. Kalau memang ini sudah dipasang sebagai pengganti booster, belum bisa aktif Pak. Sampai nanti tanggal 20 proses ASO. Karena ini kan siarannya sudah digital Pak. Yang booster yang sekarang kan masih analog. Ngambil di rumah Nuriat itu. Gitu. Jadi ini kalau ini kan booster di sini masih booster. Booster ini cabut bedanya di situ. Tapi masih seperti siaran seperti biasa seperti ini. Belum analog. Nah, gini Pak, ini STB ini untuk siaran digital, bukan siaran analog. Gitu. Yang booster yang Bapak pakai sekarang kan itu masih siaran analog Pak. Nah, kalau ini dimasukkan booster yang sekarang dilepas tapi pakai ini belum bisa Pak. Tapi ada kalimat pengganti booster. Pengganti booster. Betul. Artinya dia tunjukkan di situ itu masih belum bisa aktif karena digital gitu. Betul, karena siarannya digital. Berarti pemasangannya berarti kita mendekati saat hari tanggal 20 itu ya. Gini Pak, kalau memang sebelumnya di posisi rumah Bapak ini sudah dapat siaran, ya Pak ya, dicoba aja dulu Pak. Bisa langsung dipakai, dicoba dulu. Dipasang, diinstalasi, langsung di search browsing untuk ininya, apa namanya siarannya. Nah kalau memang sudah dapat, berarti wilayah Bapak itu memang siarannya bagus. Sudah bisa dipakai sebelum tanggal 20. Gitu. Jadi kalau tanggal 20 itu memang pemutusan secara serentak. Jadi kalau memang yang di rumahnya sudah dapat siaran bagus, bisa langsung dipakai. Ada lagi Pak? Lanjut. Ya. Berkaitan dengan antena lagi. Di masyarakat ini kan antena itu ada yang antena analog, ada antena digital. Nah itu untuk antena yang analog itu tuh perlu diganti nggak? Saran saya jangan pakai yang digital, pakai yang analog aja. Antena analog. Nah, justru supportnya ke antena analog. Karena ininya sudah digital, antenanya digital nanti malah nggak bisa Pak, nggak connect. Jadi saran saya pakai antena yang biasa aja Pak, antena analog biasa. Gimana? Ada lagi? Ini ada dari desa Tabaran saya. Sampai ya. Teknisi semua. Tambah bangunannya satu. Gini Pak, untuk yang kasus TV kemarin itu pasang kondisinya itu ada di Gresik, bukan meledak. Jadi kemarin itu mereknya bukan Evercost, itu mereknya itu kalau nggak salah Lubi mereknya. Nah dia itu bodinya ini plastik dan meledaknya itu sebenarnya udah kesalahan dari si penerima Pak. Nah jadi posisi STB ini on terus dan kita sarankan ke mereka STB ini jangan taruh di atas TV. Ya. Kalau bisa jangan taruh di atas TV karena ini nanti panas. Nah kebetulan si penerima itu TV-nya tabung dan sudah lama, gitu kan. Jadi STB ini ada di atas tabungnya, nyala terus. Jadi akhirnya panas lah, kebakar. Jadi ngebul Pak, ngebul asap hitam. Jadi bukan yang meledak, ngebul asap hitam itu satu ruangan. Nah kondisinya di situ hanya ada anaknya, orang tuanya keluar semua. Untungnya ada yang melihat, alhamdulillahnya. Gitu. Tapi tetap sebagai tim teknisi di lapangan kita bertanggung jawab. Ya kita beresin semua. Dan Pak.
untuk tim teknisi diingatkan kembali pada saat pemasangan set top box ini jangan taruh di atas TV, lebih baik di bawah TV-nya, jadi biar aman. Dan kalau sudah tidak dipakai, kita ini kan masalahnya elektronik, kita ada objek. Ini kan banyak tanggapan dari masyarakat dengan siaran seperti siaran digital yang mudah-mudahan nantinya ke depannya nggak masyarakat ya, karena seperti yang sudah kita ketahui siaran sebelum siaran digital kan masyarakat sering gratis ya, betul. Nanti dikhawatirkan setelah dirubah menjadi siaran digital nanti ambil contoh seperti siaran televisi itu kita bayar kan, beli pulsa atau beli itu nanti dikhawatirkan seperti itu. Nah, jadi diharapkan pada pemerintah jangan sampai bantu masyarakat. Jadi Mudah-mudahan enggak ya. sepertinya enggak Pak. Apalagi kedepannya enggak ya. Enggak, ke depan enggak ada. Ini pengalihan dari analog ke digital aja Pak. Ada lagi Pak? Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin Ibu ada tambahan? Ya, paling kita ini aja ya sepakat bahwa dengan adanya set top box ini tujuan pemerintah membantu yang penerima manfaat itu memang yang ekonominya di bawah rata-rata. Hanya saja nanti kalau yang ekonominya di atas rata-rata kepingin ya tunggu sampai apa namanya itu yang hukumnya wajib selesai. Terus yang kedua ya tadi yang dari pertanyaan-pertanyaan itu bahwa kita itu tidak akan dibebani oleh pajak rasanya ya, dan dibebani oleh pajak. Kemudian bagi tim teknis itu tidak hanya yang tertera yang kemarin kita usulkan, bahkan yang tertera tidak ada yang berangkat ya mana Pak Tio? Yang tertera karena kemarin nyoplok aja tidak ada yang berangkat. Jadi di sini nanti yang mau atau bersedia ikut menjadi tim teknisi silakan berkomunikasi dengan Pak Tio ya. Kemudian untuk pemasangan tadi sudah dijelaskan saya akan membawa yang penting data itu akurat ya, data itu akurat dan reliable ya. Jadi enggak ini apa namanya itu enggak ngerepotin kita. Kalau kita tuh data itu apa ya memanipulasi repot sendiri nanti. Nah kalau nanti itu sudah terpasang kok banyak yang tidak sesuai, contohnya yang tadi disampaikan misalkan sudah pindah, sudah almarhum, kemudian yang ini, nah itu nanti kita buatkan berita acara. Kita seolah-olah dihibahkan dulu ya, dihibahkan dulu dari kecamatan, cuman barang itu tetap di sini Mas ya. Terus baru kita sodorkan lagi data yang mau daripada manfaat. Makanya mungkin ini segera, cuman mungkin ada ya yang perlu kita bahas lagi untuk pemetaannya. Ya, untuk pemetaan nanti kita bahas setelah ini, mudah-mudahan nggak keburu-buru apa ya, Jumatan kan jam berapa sudah? Setengah 12 lah ya. Mungkin cukup itu saja yang tambah dari Untuk barcode dulu ya Bu, untuk barcode-nya nih Bu. Masih rung udah. Oh, Coba ya, untuk barcode. ya, silakan. Barcode dan nomor Dipegangin kominfo saja, itu. boleh pinjam. Nanti kalau rusak lagi kamu yang Terpaksa patungan. digadekan. Ini kecamatannya di sini. Nah sudah itu untuk demo kan sebentar. Yo yang merasa mau kepengen jadi tim teknis benar-benar perhatikan kan, biasanya ada yang lebih senang langsung praktek ketimbang cerita. Nur Sur Buat kan nyari kelas, apinya. pahami betul. Kalau dari Jauh ya? kecamatan saya Masih itu bisa ya? yang muda-muda. Oh ya. Pak, mohon maaf, saya ulang ya Pak ya untuk pemasangannya ya. Jadi ini di kabel RC-nya dicolokkan sesuai dengan warna yang ada di set-top box-nya.
yang ini juga dimasukkan ke TV-nya sesuai dengan warna. Yang makanya ada banyak harus ditambahin. TV-nya udah hidup tuh. TV-nya TV-nya berapa? Itu rada merah. ya TV-nya Iya. Mati lampu. Tidak. Tidak. Ini berarti rujukannya. Wih, guys. Ini anak petunjuk ya. Iya. Tadi sudah ada gambar. Bapak jawab ya di situ nggak pikir nanti nggak. Tadi udah itu. Nyala ya. Itu mas barangkali cocokannya TV itu. Colokan ke TV. Udah nyala, cuman gambarnya belum tampil. Oh. Tadi sudah ada. Udah nyala ya? Itu siapa punya dong? Tapi ini ada gambarnya. Keluar nggak? Siapa punya belum cucu Kak? Iya, ininya belum tampil gambarnya. Bukan, TV-nya belum ini juga. Tembak. Belum hidup juga, baru standby. Masih standby. Nah, ini dah. Ini kita cari ke mode AVI ya. Pak Rianto. AVI-nya yang mana? Biasanya sih bawah. Lain TV lain menu ya. Agak berubah dikit. Itu. Nah itu tim teknisi nanti juga harus tahu itu. Kayak nggak ketemu nyari pencetan. Nggak ada bahasa ya. Baru ke mode Iya. masuk. Ini dari primer 11. Lari-lari. Bulan nggak sak? Luar. Bulan barcode. Belum. Nyari HP-nya. Perlu sentuhan Pak Yitno ya. Bawa. Keluar. Itu gambar antena paling bawah sendiri. Jadi apa? Anu AP TV itu. Oh, remote-nya ada di bawah. Nah, kalau karena nggak pikir sahabat ini Nggak nyaman banget. bakal mati semua. Padahal ini kalau video kan nggak bagus. Kabur. Iya, kabur. Nih, Xiaomi enggak? Pakai apa? Remote dari bawah. Remote itu, iya. Pakai remote ini. Kabur siaran ini. Remote nggak dibawa ya? Bukan, ini mode gambar, Pak. Coba di ini aja. Kembali programnya. Punya kan dia itu ya? Oh iya. Nah itu remote-nya, remote mana itu? Bukan. Remote. Ini Nah, sampai habis. terus. Satu terus. Enggak balik. Udah enggak nih. Cari menu di remote. Kalau itu pakai manual ini ada ini Ini remote saya lah. Dan kena angin nih. Doamu lele banget. Nah, tadi di bawah itu aman itu. Kalau TV-nya tabung ya jangan tabung gas ya. Kalau yang nggak ikut jadi teknisi boleh sambil makan. Di belakang ada makan. Ada ini.
Nah, pengaturan tuh masuk ke pengaturan. Remote-nya memang baru diambil. Pengaturan. Oh ya, untuk datanya kan ada dari sana kan? Sudah ada datanya. Data sudah kita Sudah siapkan. dikirim kok. Handbook sudah ada. Dan nanti di Beserta barang sudah siap. Nah, tinggal ngeprint aja. Soalnya kan kita kan Iya, makanya ini nanti kan kemarin kan datanya nggak langsung saya Jeda dulu. kan. Apa pribadi? Mati lagi colokan. Oh enggak hidup. Belum nyalain. Ya, itu makanya kalau Belum connect ke sini. Ada lampu-lampu indikator. Ininya salah nggak? STB-nya juga. Komponen. Coba pakai ini. Pakai ini coba. Ada yang Tidak mode AV ya, Cak? Tidak mode AV tadi bukan? Coba. langsung difoto. Ini 10 sampai 15 detik barcode ini timbul. Nah, setelah Berarti kayak gini, ini sudah Bapak-bapak tamu undangan sambil melihat kalau sudah difoto sosialisasi ini pemasangan set-top box, tinggal masukkan kode pos. silakan langsung kok menikmati cari hidangan saluran. yang sudah kami sediakan makan siang. Oh, silakan, silakan. Acara sudah dianggap santai, rileks ini, walaupun belum ditutup tapi dianggap sudah Kita cuma mau penghujung Foto apa barcode ini. aja. Jadi hanya sampai foto barcode Nah, aja. siap. Jadi penerima megang do set top boxnya di penerimaannya samping bukan kita yang pegang. foto setelah ini timbul barcode. Sampai ini aja ya. Sampai ini aja. Kalau pakai kabel yang itu masih bisa sinkron nggak, Pak? Masih Kan yang bisa, baru kita coba ya. Kita coba sehabis ini. itu kan kabelnya nggak ada yang punya di rumah. Cukup di sini? Itu kode pos kan masuk yang kode pos yang ada di KK apa yang kecamatan ini, Pak? Yang ada di kecamatan. Yang tetap kode pos kecamatan. Kode bukan- pos kecamatan. Karena wilayah. Kalau ngikutin kakak takutnya kakaknya dari wilayah mana kan? Kecamatan. Karena yang dulu kan kode posnya kalau yang di KK lama itu kalau nggak salah 3071. Iya. Kalau sekarang 300971. Ya, berarti ngikutin kode pos wilayah. Yang baru. Wilayah. Yang baru. Yang jelas wilayah ya. Ini kita coba untuk kabel yang RCA ya. Iya, Pak. Coba, Pak. Takutnya Pak aku kan kecamatan lama itu. Enggak, yang kuning aja, yang kuning, yang merahnya. Ini untuk ini apa ini? Ya, Masuk dah. masuk ya. Ini kita copot dulu. Masuk. Oh iya masuk. Masuk ya. Masuk. Ini pakai kabel RCA ya. Ya. Nah, untuk ngisi kode posnya gimana? Dari remote-nya, Dari remote set-top box. set-top box-nya. Sebentar nanti kita coba. Nah, ini langsung kita masukkan nomor kode pos. Oke. Nomor berapa di sini kode posnya? 30 30 971. 9 Bentar Pak, salah. 30 971. Ya Allah. 30971. Langsung ke pencarian saluran. Oke. Nah, dia nanti langsung cari salurannya sendiri. Nyari sendiri, Pak. Otomatis ya? Otomatis. Udah sibuk-sibuk nyari. Iya. Asal Tergantung antenanya sudah tersambung di STB. Ini kan belum ada nih. Jadi belum bisa